Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudariku yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Sungguh luar biasa anugerah dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk kita bisa beribadah. Biarlah kita mau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari terlebih dulu kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur berterima kasih oleh anugerah-Mu yang besar telah melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama walaupun kami masih beribadah dalam ibadah online, tetapi kami percaya Roh Kudus menyertai setiap pribadi kami, Sobat Difabel dan semua orang yang akan menyaksikan tayangan ini. Kami serahkan segala sesuatunya, Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bagaimana kabarnya Sobat Difabel semuanya? Saya berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Dan biarlah jiwa kita selalu merindukan Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian untuk mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah. Puji nama Tuhan. Jiwaku merindukan Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Amin. Tiada yang seperti Tuhan kita. Biarlah kita merindukannya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sungguh luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memuaskan kerinduan jiwa kita kepadanya, dan Dia akan memuaskan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyatakan bahwa kita mengasihi Yesus, Sang Firman itu sendiri. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita menyenangkan hati-Nya. Puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, terima kasih. Kami mau merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, penuhilah kami. Terima kasih. Kami menyembah syukur. Terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Amin. Kami mau menyenangkan hatimu. Inilah kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, sebenarnya kami tidak layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebenarnya kami manusia berdosa, layak untuk dihukum. Tetapi oleh karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau menyatakan pribadi-Mu yang adalah firman itu sendiri turun menjadi manusia untuk dekat dengan kami, untuk kami bisa mendengar, untuk kami bisa meraba, untuk kami bisa meneladani Engkau. Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, adik kami, Marji Amelia Tuhan, supaya dia boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu walaupun di tengah-tengah keterbatasannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, supaya kami boleh sama-sama menerima berkat firman-Mu secara utuh di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih, segera menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Puji Tuhan. Amin. Tapi di sini saya bukan khotbah, bukan apa, tapi kesaksian hidup. Saya dilahirkan prematur, 6 bulan 2 minggu dengan berat 1,3 kilogram. Jadi besarnya itu seperti botol Fanta yang kecil, kata mama. Kata mama, botol Fanta yang kecil. Jadi sangat seperti itu, dan sangat disayangkan. Waktu saya lahir itu rumah sakitnya tidak ada inkubator. Inkubatornya adanya di rumah sakit yang ada di Langon. Di Langon. Itu pun inkubatornya sudah penuh semuanya. Sudah pasang lampu. Sudah tidak cukup lagi untuk saya, karena 2 bayi dalam 1 inkubator. Kalau mau inkubator harus ke Manado. Dan dokter bilang kalau ke Manado saya akan mati di tengah jalan. Jadi saya hanya dipanaskan dengan lampu Petromax rutin. Dan waktu saya lahir
Saya hanya dipanaskan dengan lampu Petromax selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu baru badan saya naik 2,3 kilo. Dan saat itu baru saya bisa dimandikan. Ketika saya lahir, menurut dokter, prediksi dokter, saya hanya bertahan 3 hari. Saya bisa bertahan 3 hari. Tapi 3 hari sudah lewat dan saya masih hidup. Amin. Lalu dokter bilang, oh, 2 minggu. 2 minggu sudah lewat dan saya masih hidup. Akhirnya saya dibawa pulang, dirawat di rumah, tidak bisa ke rumah sakit karena nggak mungkin mau naik oto bawa Petromax di oto sampai di rumah sakit Manado, karena kalau tidak ada Petromax saya bisa kedinginan dan Bahaya. jadi biru, bisa mati. Tapi inilah saya yang sekarang. Amin. Manusia, dokter, atau siapapun tidak bisa menebak umur seseorang. Hanya Tuhan yang bisa. Amen. Yeremia 1:5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Saya yakin bahwa Tuhan punya rencana untuk saya, rencana besar. Benar. Buktinya, saya bisa bersama saudara-saudara saat ini di Zoom ini. Amin. Saya bukan nabi seperti Yeremia, tapi saya bisa bilang kita semua adalah saksi Tuhan, saksi bagaimana besarnya kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Dan kita harus menggunakan talenta kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amen. Tapi kalau mau dipikir-pikir, dengan keadaan saya yang sangat terbatas ini, sangat sulit buat saya untuk menjadi saksi Kristus. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari saya aja, saya harus dibantu. Tidak bisa berjalan sendiri. Bicaranya kadang-kadang sulit. Terus kalau mau pindah ke satu tempat ke tempat lain, orang harus dorong kursi roda saya. Jadi bagaimana saya bisa menjadi saksi Tuhan? Hidup. Apakah saya harus menyerah untuk menjadi saksi bagi Tuhan? Tentu tidak. Dengan keterbatasan saya,
Saya berusaha melakukan apa saja sesuai dengan kemampuan saya. Amin. Saya ingat waktu kami tinggal di rumah susun Cawang, ada kakak yang suka dorong-dorong saya kemana mana kita suka jajan di warung, dan di warung itu kita suka ngobrol-ngobrol, suka cerita-cerita, dan kadang ada yang tanya tentang hari Sabat, tentang makanan, dan saya hanya jawab sebisa saya aja, karena saya tidak tahu doktrin, saya tidak tahu tidak paham betul doktrin. Jadi saya hanya itu dari khotbah-khotbah atau renungan-renungan pagi yang saya dengar, itu saja yang saya bagikan. Jadi saya suka keliling-keliling gitu. Satu saat di gereja Cawang bikin KKR waktu itu, dan saya dikasih undangan. Terus waktu itu saya ingat di warung saya kasih, ini Bu datang ya gitu. Terus mereka jawab, iya, terima kasih. Terus saya jalan-jalan lagi ketemu Pak Haji. Pak Haji, ini ada undangan, datang ya, acaranya bagus, datang ya. Oh iya, terima kasih. Tapi Pak Hajinya nggak kenal saya juga nggak kenal Pak Haji itu. Udah berani. Tapi saya kasih saja undangannya itu. Dan mereka bilang, oh, terima kasih. Iya, terima kasih. Walaupun mereka tidak datang ke KKR, paling tidak saya sudah membagikan firman, saya sudah membagikan undangan itu ke tetangga-tetangga dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kalau mereka tidak mau datang ke KKR atau tidak datang ke KKR, walaupun kita sudah kasih undangannya, bukan berarti kita gagal. Yang penting kita telah melakukan tugas kita. Sisanya kita serahkan kepada Roh Kudus yang menyentuh hati mereka. Kita harus tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amen. Amin. Saya yang lain, ketika itu kita tinggal di Lubangbuaya, di Jakarta Timur. Kita bergereja di Tumauta waktu itu. Waktu itu saya ingat Opa masih pendeta di Tumauta, Opa Rumandi. Mula-mulanya kami hanya
bikin Rabu malam. Terus habis itu kakak-kakak PA suka datang, bahkan pendeta waktu itu suka datang. Saya nggak ingat kalau Opa pernah datang di lubang buaya atau tidak. Pondok gede kataku. Dan akhirnya saya waktu itu ada yang jagain saya, namanya Ita. Ita suka dorong saya ke keliling kampung. Kalau bilang keliling kompleks, tidak, keliling kampung. Sampai taman mini juga dia dorong saya. Sampai taman mini dia dorong saya. Jadi kita panggil teman-temannya yang Ita kenal, lalu kita kebaktian di rumah. Dan ya, pikir-pikir bagaimana kalau kita bikin care group. Lalu boleh bikin care group. Jadi saya dibantu oleh kakak-kakak PA yang ada di Tumangkau waktu itu. Ada Kak Lalfi, Kak Gladys, Frans, dan ada Kak Frans Pihoy waktu itu yang bantu saya untuk belajar Alkitab dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah. Dan puji Tuhannya dari hasil belajar Alkitab itu banyak anak-anak SMA yang datang. Dan ada salah satu yang namanya Dinita akhirnya tinggal di rumah dan dia terus belajar Alkitab sehingga dia dan Ita bisa dibaptis. Amen. Amin. Amen. Sesudah itu Dinita membawa teman-temannya lagi ke care group, dan kita dapat 2 orang lagi, yaitu Kusuma dan Raymond. Bukan main. Dan dengan bantuan dari beberapa saudara kita di Jemaat Tumauto, Dinita, Kusuma, dan Raymond menempuh pendidikan di Unkap. Bahkan adiknya Dinita juga ikut dibaptis dan ikut ke Unkap. Dan saat itu dia psikolog kependetaan. Amin. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sebatas manapun kemampuan kita, lakukanlah saat ini, karena akan datang waktunya tidak ada kesempatan lagi buat kita untuk bekerja. Saat ini saya bergabung dengan Jemaat Bethesda Benca, atau disingkat JBP, di mana para penyandang cacat boleh lebih terlibat dalam pelayanan. Kami didukung para relawan yang
yang sangat tulus hati, tidak dibayar, tapi mereka mendukung kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau pelayanan-pelayanan ke gereja-gereja, berkhotbah. Mungkin ada yang belajar Alkitab, mereka akan dukung karena mereka tahu bahwa upah mereka ada di surga. Kami memiliki Mars di Mars JBP dengan lirik yang akan diputarkan. Bagi kami, kursi roda dan mekar bukan halangan untuk turut serta dalam melayani pekerjaan Tuhan. Siapa bila senjata berguna menjadi saksi Yesus di masanya? Siapa bila menjadi berhentian menjadi darah anak Tuhan? Kami tidak merasa malu. Kami tidak merasa berat, kursi roda yang sombong bukan halangan. Kami mau melayani Tuhan, kami mau melakukan firman-Nya. Bebas dan kencang telah jadi alat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bebas dan kencang telah jadi alat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. 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 Itulah sekilas tentang Without the Adventure. Saudara-saudaraku, kami saja yang penyandang cacat, yang buta, yang di kursi roda, yang pincang mau melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara yang ada di sini? Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk turut serta dalam pelayanan Tuhan. Bukan mulai besok atau lusa atau tahun depan atau 2 tahun depan, tetapi sekarang. Amen. Semoga dengan firman yang saya buat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh melayani Tuhan dengan setia. Saya berdoa Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh melayani dengan segala apa yang kami miliki Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami akan berpisah dari memiliki ini Tuhan. Biarlah kasih sayang boleh menjadi bagian kami semua dan kami boleh bertemu lagi di lain kesempatan ya Tuhan. Dengan bukan badan yang berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau mendengar dan menjawab doa kami.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah menerima berkat firman yang luar biasa dari adik kita, Marji Amelia. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dari adik kita Amel untuk bisa melayani Tuhan, menyampaikan renungan firman yang luar biasa yang berdasarkan dari pengalaman hidupnya. Kami semua berdoa kiranya Amel terus dipakai oleh Tuhan. Dalam keterbatasan Amel, Tuhan Yesus yang tidak terbatas menjadi luar biasa di dalam kehidupan Amel. Untuk Amel boleh menjadi terang bagi nama Tuhan dimanapun Amel ditempatkan. Di nama Tuhan, kita akan segera menyelesaikan ibadah kita. Tetapi terlebih dahulu mari kita sama-sama berkomitmen melalui pujian ini supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat Tuhan di dalam segala kondisi keterbatasan kita, difabel apapun kita. Puji Tuhan. Yesus, ku mau selalu bersamamu setiap saat di dalam kehidupanku. Ku mau jadi seperti yang kau mau, menjadi berkat bagi sesamaku. Yesus, ku mau selalu bersamamu setiap saat di dalam kehidupanku. Ku mau jadi seperti yang kau mau, menjadi berkat bagi sesamaku. Mampukan aku untuk menjadi saksimu dalam segala keadaanku. Roh Kudus, jamahlah dan penuhilah agar hidupku menjadi berkat-Mu. Mampukan aku untuk menjadi saksi-Mu dalam segala keadaanku. Roh Kudus, jamahlah dan penuhilah agar hidupku menjadi berkat-Mu. Yesus, ku mau selalu bersamamu setiap saat di dalam kehidupanku. Ku mau jadi seperti yang kau mau, menjadi berkat bagi sesamaku. Mampukan aku untuk menjadi saksi-Mu dalam segala keadaanku. Roh Kudus, jamahlah dan penuhilah agar hidupku menjadi berkat-Mu. Mampukan aku untuk menjadi saksi-Mu dalam segala keadaanku. Roh Kudus, jamahlah dan penuhilah agar hidupku menjadi berkat-Mu.
agar hidupku menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh senantiasa menjadi saksi, boleh senantiasa menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, apapun kondisi kami. Tuhan yang memampukan kami, Roh-Mu yang kudus yang sudah memenuhi kami, itulah yang akan memberikan kami karunia, itulah yang akan memberikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, membawa banyak orang datang kepadamu, percaya kepadamu, menjadi murid-Mu, bahkan dibaptis Tuhan, sebagai bukti kepemilikan. Dan Engkau terus melanjutkan kehidupan kami untuk menjadi manusia-manusia yang baru, untuk boleh menantikan kedatangan-Mu dengan tekun dan setia, sehingga satu saat nanti kami kedapatan tidak bercacat celah. Tuhan, kami menyadari segala kondisi kami saat ini, kami masih banyak berjibaku dengan dosa, tetapi Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Engkau yang senantiasa menegur, menasihati kami, dan membawa kami untuk boleh kembali kepada jalan-Mu, kepada jalan keselamatan. Dan kami harus meninggalkan segala perbuatan dosa kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih lawatan-Mu bagi kami, Sobat Difabel. Terima kasih lawatan-Mu bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kembali kami berdoa bersyafaat masih untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau tetap memperhatikan bangsa kami, tetap menyertai dan menolong bangsa kami yang masih mengalami pandemi COVID-19. Dampak-dampak daripada COVID-19 mulai terasa di tengah-tengah bangsa ini. Tapi Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami untuk selalu berharap hanya kepadamu. Kami percaya Engkau melakukan yang baik untuk bangsa kami, asal kami juga taat kepada segala perintah-Mu. Kami taat kepada segala protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintahan bangsa kami sebagai wakil daripada Engkau. Tuhan, berterima kasih untuk memimpin bangsa kami. Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka, untuk mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan kami, membawa kami ke dalam kesehatan Tuhan, memulihkan kondisi dampak-dampak daripada pandemi COVID-19. Kau memakai setiap anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Kau memakai setiap anak-anak-Mu yang ditempatkan, mungkin di pemerintahan. Kau juga jadikan mereka terang hidup yang luar biasa ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami juga mau menjadi terang-Mu Tuhan. Kau tolong kami bahkan di tengah-tengah masyarakat, kami pun boleh menjadi contoh teladan yang baik dengan mentaati pemerintahan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain. Tuhan juga melawat umat-umat-Mu yang ada di sana. Kau memberikan juga pertumbuhan jiwa-jiwa yang baru boleh datang kepadamu justru melalui pandemi ini. Kau juga memakai setiap kami, setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, baik itu melalui ibadah online, juga melalui ibadah onsite yang sudah mulai berlangsung. Tuhan, biarlah jiwa-jiwa boleh datang kepadamu, bukan hanya sekedar kami yang sudah percaya kepadamu, tetapi jiwa-jiwa baru kami percaya Tuhan akan kirimkan. Kau juga mau pakai kami untuk bisa menjadi terang bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menyertai seluruh aktivitas kami gereja-gereja-Mu, supaya kami boleh semakin menyatu sebagai tubuh Kristus, tidak lagi mengedepankan perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi boleh menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada itu untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada semua Sobat Difabel dalam segala pergumulan mereka apapun itu saat ini. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih pergumulan daripada anak-anakmu semuanya yang masih sakit, mungkin menghadapi juga pandemi COVID-19, isolasi mandiri di rumah sakit, dan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Biarlah mereka boleh tetap percaya, boleh tetap berharap hanya kepadamu. Juga proses vaksinasi kami serahkan dalam tangan-Mu.
Tuhan yang akan mengerjakan yang baik supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang boleh divaksin dan mereka boleh teredukasi dengan baik mengenai vaksin ini, bahwa vaksin ini tidak berbahaya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memohonkan berkat ilahi, berkat yang luar biasa, berkat surgawi yang Kau berikan bagi kami, yaitu berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau menyertai kami dengan kasih-Mu, Kau juga menyertai kami dengan firman-Mu, penyertaan-Mu dalam kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Kami terima berkat-Mu yang luar biasa ini, untuk kembali kami juga boleh salurkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu saat ini, sampai kedatangan-Mu, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 82204374660. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Catch 'em all.